Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah Paralel 3. Di sini, kami akan memberikan tutorial simulasi Monte Carlo untuk peramalan permintaan barang menggunakan software Excel, serta melakukan uji normalitas suatu data menggunakan Monte Carlo menggunakan SPSS IBM versi 25. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Vivi Lalatusaro, dan teman saya Muhammad Rifki Arif Sarifudin. Baik, sebelumnya kita mengenal dulu tentang metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo sendiri merupakan kumpulan angka yang diartikan sebagai metode simulasi statistik. Jadi metode ini digunakan pada proses yang mengaitkan perilaku acak dan digunakan untuk mengukur kriteria-kriteria fisik yang tidak mudah bahkan tidak mungkin untuk dihitung menggunakan pengukuran eksperimental. Jadi fungsinya Monte Carlo sendiri ini adalah untuk mempermudah dari pengukuran-pengukuran yang mengukur kriteria fisik yang tidak mudah bahkan tidak mungkin untuk dihitung menjadi lebih bisa dihitung. Kemudian metode ini itu juga merupakan percobaan dengan unsur peluang yang bersifat probabilistik. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama, tetapkan dulu suatu distribusi probabilitas. Caranya yaitu untuk menentukan probabilitas adalah dengan menguji hasil historis suatu objek, yang nantinya objek tersebut itu akan membagi frekuensi sehingga setiap output objek dapat diamati secara penuh. Yang kedua, membuat distribusi probabilitas. Jadi setelah membuat distribusi probabilitas, langkah selanjutnya itu adalah membuat distribusi probabilitas kumulatif atau dikenal juga dengan cumulative probability distribution. Yang ketiga, tetapkan interval angka acak pada variabel. Jadi selanjutnya adalah kita menentukan interval untuk setiap angka acak, lalu yang keempat membangkitkan angka acak, dan yang terakhir menyimulasi serangkaian percobaan. Baik, untuk yang pertama, saya akan memberikan tutorial mengenai peramalan permintaan barang menggunakan software Excel. Baik, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu sebuah kafe memperkirakan permintaan cappuccino per harinya menurut suatu pola distribusi sebagai berikut. Nah, di sini diketahui ya, untuk permintaan per hari yaitu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, permintaan per hari ini itu sesuai data yang sudah diketahui ya, teman-teman. Kemudian di sini ada frekuensi, yaitu di mana permintaan per harinya itu ada 4, frekuensinya itu 5. Kemudian untuk permintaan 5 per hari, frekuensinya 10. Untuk permintaan 6 per hari, frekuensinya 25. Untuk permintaan 7 per hari, frekuensinya 15. Untuk permintaan 8 per hari, frekuensinya 15. Untuk permintaan per hari 9, frekuensinya 30. Sehingga di sini diketahui untuk total frekuensinya itu ada 100. Baik, kemudian dari data masa lalu tersebut, pengusaha kafe hendak memperkirakan pola permintaan untuk 10 hari dalam bulan berikutnya agar dapat mempersiapkan jumlah cappuccino dalam kafenya. Nah, di sini diketahui telah diberikan 10 bilangan acak yang mewakili banyaknya permintaan dalam 10 hari, yaitu ada 57, 12, 70, 38, 91, 28, 95, 73, 13, dan 90. Nah, gimana sih langkah-langkahnya? Kita masuk ke sheet selanjutnya. Baik, di sini untuk langkah yang pertama yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dan distribusi kumulatif. Nah, untuk tabel dari kolom nomor permintaan dan frekuensi, saya salin dari tabel sebelumnya, yaitu ada frekuensinya itu sekian. Nah, untuk distribusi frekuensi, cara ngitungnya gimana? Untuk distribusi frekuensi itu, cara menghitungnya adalah dari frekuensi awal dibagi dengan total frekuensi, 100. Kemudian ini juga sama untuk distribusi frekuensi. Di sini itu kan frekuensinya 10, berarti dibagi 100 juga. Ini juga sama, 25 dibagi 100. Ini juga 15 dibagi 100. Selanjutnya 15 lagi dibagi 100. Dan yang terakhir itu ada 30 dibagi 100. Kemudian di sini untuk kita sama aja untuk total distribusi frekuensi. Itu ada 1.
Oke, selanjutnya adalah distribusi kumulatif. Nah, distribusi kumulatif ini, cara menghitungnya, itu dari distribusi frekuensi awal dulu. Kemudian, distribusi kumulatif awal ditambah dengan distribusi frekuensi selanjutnya. Ini juga sama, berarti distribusi ini ditambah dengan 25. Nah, di sini untuk mempercepat kita bisa tarik aja ke bawah. Nah, maka di sini juga berakhir dengan 1 ya, teman-teman, karena memang total frekuensi atau distribusi kumulatif itu juga pasti 1. Kemudian setelah membuat distribusi kumulatif, selanjutnya kita membuat angka petunjuk batasan atau range area. Nah, di sini untuk kolom distribusi frekuensi kita bisa salin aja, karena tadi juga udah diketahui. Oke, kemudian untuk range areanya gimana? Untuk range areanya kita lihat dari distribusi kumulatif. Di sini kan ada 0,05 sampai 0,15, kemudian 0,40 gitu kan. Nah, berarti untuk range areanya di sini kita bisa pakai 0 sampai 0,5. Tapi di sini kan untuk frekuensinya itu kita lihat puluhan. Berarti di sini kita menggunakan 0 sampai, di sini 0,05 berarti 5. Kemudian bawahnya di sini itu 5 sampai 15 berarti 6 sampai 15. Kemudian selanjutnya sampai 40 berarti 16 sampai 40. Selanjutnya 41 sampai 55. Selanjutnya 56 sampai 70, dan terakhir 71 sampai 100. Oke, jadi ini merupakan range area untuk nantinya kita gunakan untuk untuk memperkirakan atau membuat pola di 10 hari berikutnya. Oke, setelah membuat range area, tadi kan di soal juga udah diketahui ya, telah diberikan 10 bilangan acak yang mewakili banyaknya permintaan dalam 10 hari, yaitu ada 57, 12, 70, 38, 91, 28, 95, 73, 13, dan 90. Oke, jadi untuk hari yang ke-1 di sini ada 57 bilangan randomnya. Random angkanya itu ada 57. Kita lihat di sini, dia itu masuk di range area yang sebelah mana? 57 itu berarti di sini ya, antara 56 sampai 70. Nah, kita tarik, ternyata diketahui di sini itu untuk permintaan perharinya ada 8. Berarti di sini kita tulis permintaan perharinya 8. Kemudian di hari kedua itu ada 12. 12 itu masuk ke range area 6 sampai 15. Ternyata permintaan perharinya itu di sini ada 5. Kita tulis 5. Hari ketiga dia itu 70. 70 itu dia masuk ke range yang ini 56 sampai 70. Nah, di sini untuk permintaan perharinya ada 8. Kita tulis 8 juga. Kemudian 38 dia masuk 16 sampai 40 ya, teman-teman. Nah, untuk permintaan perharinya itu ternyata di sini ada 6. Kemudian 91 itu dia masuk antara 71 sampai 100. Nah, kita tarik ternyata permintaan perharinya itu 9. Kemudian 28 dia masuk antara 16 sampai 40. Ternyata permintaannya 6. Kemudian 95 dia masuknya di 71 sampai 100, permintaannya ternyata 9. Kemudian 73 dia juga sama, 71 sampai 100 berarti permintaannya itu ada 9. Kemudian 13 dia masuk antara 6 sampai 15, berarti permintaannya itu ada 5. Kita tulis 5. Dan yang terakhir itu ada 90. 90 itu dia masuk antara 71 sampai 100. Berarti permintaan perharinya 9. Nah, jadi inilah hasilnya yang kita cari, teman-teman. Kita bisa kasih warna untuk membedakan. Oke.
Jadi, ternyata pola permintaan untuk 10 hari dalam bulan berikutnya agar bisa memperkirakan jumlah cappuccino dalam kafenya untuk pemilik toko itu adalah sekian ini. Ini adalah pola permintaannya. Di hari pertama 8, hari kedua 5, hari ketiga 8, dan seterusnya sampai hari ke-10 itu 9. Jadi, dari pola permintaan ini, pemilik kafe bisa memperkirakan jumlah persediaan untuk cappuccino yang dibutuhkan untuk dijual di kafenya. Baik, mungkin sekian untuk tutorial simulasi Monte Carlo menggunakan Excel untuk memperkirakan atau melakukan peramalan permintaan barang menggunakan Excel. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai uji normalitas suatu data menggunakan SPPS IBM versi 25. Sekian, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Syafruddin, anggota dari kelompok 1. Nah, kalau tadi teman saya, Vivi Lailatul Zahro, sudah menjelaskan terkait dengan peramalan permintaan barang untuk kemudian hari dengan metode simulasi Monte Carlo yang menggunakan software Microsoft Excel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial perihal uji normalitas data dengan pendekatan Monte Carlo juga. Sama-sama namanya Monte Carlo, cuman beda. Kalau tadi untuk peramalan permintaan barang, kalau saya untuk uji normalitas data. Nah, kalau saya kali ini menggunakan program IBM SPSS versi 25. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kalau kita mengetahui tentang konsep dasar dalam uji normalitas. Nah, apa sih uji normalitas dan tujuannya apa gitu? Jadi, uji normalitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Nah, salah satu uji prasyarat atau uji asumsi klasik yang harus terpenuhi dalam analisis regresi adalah uji normalitas. Nah, di mana model regresi yang baik adalah data berdistribusi secara normal. Nah, pada perhitungan p-value di uji normalitas terdapat 3 pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama ada asimptotik, yang kedua ada pendekatan eksak, yang ketiga yaitu pendekatan Monte Carlo. Nah, secara default IBM SPSS itu menghitung nilai p-value menggunakan pendekatan asimptotik. Namun apabila asumsi normalitas data tidak terpenuhi dalam pendekatan asimptotik, solusi lainnya yang dapat digunakan yaitu melalui pendekatan Monte Carlo yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Di sini udah muncul kan ya program SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 25 dan di dalam video ini saya menggunakan 2 variabel independen. Di sini ada X1 dan juga ada X2. Lalu saya menggunakan variabel independen. Maaf, saya menggunakan satu variabel dependen. Kalau tadi 2 ini variabel independen ya. Kalau yang satu ini dinamakan variabel dependen, yaitu variabel Y. Dan di sini saya menggunakan sampel sebanyak 50 data. Nah, langsung saja kali ya, saya akan melakukan analisis data di mana dalam analisis data yang pertama saya akan memunculkan variabel baru, yaitu variabel res1 atau variabel unstandardized residual. Nah, caranya gimana untuk memunculkan variabel baru? Caranya yaitu kita bisa pilih menu analyze. Lalu di sini kita pilih regression. Di sini selanjutnya kita pilih linear. Nah,
ini udah muncul kotak dialognya. Lalu untuk variabel Y, kita masukkan ke kolom dependent, kita drag aja ya. Lalu untuk variabel X1, maaf, X1 dan X2 kita masukkan ke kolom independent. Ini udah masuk semua kan ya. Lalu kita pilih save dan nah di sini akan muncul seperti ini. Lalu kita checklist yang bagian unstandardized residual. Nah, kalau udah kita pilih continue. Lalu kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output regression. Namun output ini kita abaikan terlebih dahulu ya teman-teman. Karena apa? Karena tujuannya di sini untuk memunculkan variabel baru res1. Jadi kita tutup dulu ya teman-teman. Nah, ini udah ada variabel res1 atau variabel unstandardized residual. Di mana variabel inilah yang akan saya uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya ingin mengasih tahu kalau di sini kita menggunakan tingkat signifikansi sebesar 90%, selang kepercayaannya 90% dengan error sebesar 10% atau 0,1. Baik, teman-teman, langsung saja kita cek apakah data ini berdistribusi secara normal atau tidak ya teman-teman. Caranya kita bisa pilih menu Analyze. Lalu pilih yang non-parametric test. Yang ini, lalu kita pilih yang legacy dialog. Lalu di sini ada beberapa pilihan, ada chi-square, binomial, runs, one sample KS, two independent sample, K independent sample, two related sample, dan juga K related sample. Tapi di sini kita akan memilih yang one sample KS. Nah, di sini udah muncul kotak dialognya. Lalu untuk variabel yang ini, yang tadi variabel baru, unstandardized residual, kita pindahkan ke kolom test variable list. Lalu kita pilih OK. Nah, ini udah muncul output one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, pada output ini kita bisa fokus pada nilai asim sig-to-tel, di mana nilai signifikansi yang didapat yakni sebesar 0,076. Yang artinya data tidak berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi yang didapat kurang dari error yang ditentukan yakni 0,1 gitu. Nah, pada output one sample Kolmogorov Smirnov test yang pertama pengujian normalitas data menggunakan pendekatan asimptotik. Jadi kita ini sedang menggunakan pendekatan asimptotik, tapi datanya tidak berdistribusi secara normal karena nilai yang signifikansi yang didapat ini 0,076 kurang dari error yang telah ditentukan yakni 0,1. Tuh, karena secara default IBM SPSS ini menghitung nilai signifikansi atau p-value menggunakan metode asimptotik berhubung asumsi normalitas data di sini tidak terpenuhi dengan pendekatan asimptotik, maka saya akan menggunakan dengan pendekatan Monte Carlo gitu. Nah, caranya gimana sih teman-teman untuk menggunakan pendekatan Monte Carlo? Di sini caranya yaitu kita bisa pilih menu Analyze, lalu kita pilih non-parametric test. Nah, lalu di sini kita pilih yang legacy dialog, dan di sini kita
pilih yang one sample KS. Nah, udah muncul ya teman-teman kotak dialognya. Selanjutnya kita pilih exact ya teman-teman. Lalu di sini kita pilih, kalau yang tadi kan asimtotik ya, di sini kita pilih yang Monte Carlo ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa langsung klik continue, lalu yang terakhir kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output one sample Kolmogorov-Smirnov test ya teman-teman. Yang kedua ini outputnya ya. Kalau tadi yang pertama cuman ada asimtotik. Kalau ini yang kedua ada asimtotik, ada Monte Carlo. Nah, di sini terdapat interpretasi hasil output SPSS pada output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, kita bisa fokus pada nilai asim-sigtutel, di mana nilai asim-sigtutel merupakan pendekatan asimtotik, sedangkan yang Monte Carlo sigtutel ini merupakan pendekatan Monte Carlo dalam pengujian normalitas. Nah, pada nilai asim-sigtutel yaitu sebesar 0,076 atau kurang dari 0,1, maka berkesimpulan bahwa data tidak berdistribusi secara normal karena nilai p-value yang didapat lebih kecil dari tingkat signifikansi atau error yang ditentukan, yaitu sebesar 10% atau 0,1. Sedangkan nilai Monte Carlo sigtutel yaitu sebesar 0,455 atau 0,4. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini yang menggunakan Monte Carlo berdistribusi secara normal karena nilai p-value yang didapat lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai uji normalitas data dengan menggunakan Monte Carlo, menggunakan program IBM SPSS versi 25, dan juga penjelasan dari teman saya yang tadi terkait dengan ramalan permintaan barang menggunakan simulasi Monte Carlo dengan menggunakan Microsoft Excel. Kami dari kelompok 1 minta maaf apabila ada salah kata dan kurang ada kalimat yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.